Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab, karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, bagaimana cara niat yang lurus itu? Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu,
berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat solat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi SAW seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi SAW terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah SAW bersabda, Manhumani la yashba'an, manhumun fil ilmi la yashba'u minhu, wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kolbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Wahwa ranul ladhi dhakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib. Karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus,
Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun, wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Berapa yang telah diamalkan? Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' wa an ilmihi mada 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.